pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya, sampai sekolah nanti senyum Saya seringkali sangat terpesona dengan ungkapan-ungkapan saya. Karena apa? Karena nggak berasal dari otak saya, nggak berasal dari hati saya. Saya sendiri kagum kok. Saya tuh sering kagum. Cuman menghadapi godaan setan aja yang saya susah. Kalau setan udah bisik-bisikin, hebat. Keren lu. Gimana mau keren loh, saya sendiri terpesona dengan ungkapan saya. Kenapa terpesona? Memang bukan berasal dari diri saya. Tiba-tiba saja beberapa hari yang lalu saya bicara di hadapan para dokter. Ilmu kedokteran kalau nggak memahami tentang roh, nggak akan pernah memahami esensi ilmu kedokteran. Mereka kaget dan saya lebih kaget lagi dengan omongan saya. Psikolog sok tahu, tapi saya akan bertanggung jawabkan omongan saya di hadapan Allah. Nggak mengerti tentang roh sebagai esensi kemanusiaan, jangan pernah bilang ngerti ilmu kedokteran. Karena saya udah ngomong duluan ke psikolog nggak ngerti tentang roh, nggak nanya sama Allah tentang roh, jangan pernah merasa tahu tentang manusia, tahu tentang jiwa. Nah, saya kalau udah begitu, jangankan orang lain, saya juga kaget. Habis itu saya juga bertanya pada diri saya sendiri, oh iya ya, masa gitu sih? Waktu post-test kuliah 20 pertemuan itu, saya itu bikin soal yang saya kaget. Gara-gara Allah bukan roh lah, maka hati yang berdimensi fisik itu sekaligus berdimensi sangat ruhani. Hati itu sekaligus fisik, sekaligus ruhani. Maka ketika Allah mengatakan ala fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sungguhnya dalam tubuh ini ada sekerat daging yang jika dia baik, baiklah tubuh semuanya, jika dia buruk, buruklah tubuh semuanya. Itu adalah hati, jantung. Jangan dikira Rasulullah cuma bicara tentang jantung fisik. Jantung ruhiyah saat itu juga sedang dibicarakan bahwa kesehatan fisik pada akhirnya sangat bergantung pada kesehatan jantung ruhaniyah itu. Tapi terus terang, banyak hal-hal yang kalau kita mau menggali pada diri kita sendiri, kita akan kaget dan terpesona. Tinggal saya katakan tadi, berhadapan dengan godaan setan. Karena saat itu juga setan berbisik-bisik pada diri saya. Aat hebat, Adriano hebat, Ustadz Aat hebat. Itu kan nggak ada di dalam khasanah perpustakaan diri saya. Itu kan ilham rohani, ilham ketuhanan. Kita akan menjadi orang tua yang baik, kita akan menjadi orang tua yang hebat, kita akan menjadi orang tua yang memukau. Nah, saya lanjutkan. Parenthood itu pada dasarnya adalah ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua, tidak semata-mata ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Parenthood memesankan pada diri kita bahwa yang penting gimana jadi orang tua dulu deh, baru habis itu bicara tentang bagaimana mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru sesudah itu wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
baru kemudian keluargamu dari azab api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Aku satu. Yang penting gimana kamu menjadi dirimu dan memerdekakan dirimu dari azab api neraka itu dulu. Baru wa ahlikum naro, dan sesudah itu memelihara keluargamu dari azab api neraka. Jadi parenthood itu fokusnya bagaimana aku menjadi orang tua soleh solehah. Kalau parenting itu bagaimana mendidik anak jadi soleh solehah. Enggak, diri kita aja dulu. Baru kemudian anak. Fokusnya di situ aja dulu. Kenapa? Toh nantinya modal terbesar pendidikan itu keteladanan. Maka pelihara dirimu. Seakan-akan kita belum punya anak ketika itu. Mendidik diri kita demi untuk mendidik anak-anak kita. Ini ada kaitannya dengan istilah education. Education itu menularkan, berbeda dengan teaching, berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu mentransfer, kalau education itu menularkan. Karena education itu menularkan, kitanya dulu jadi baik. Kitanya dulu berjuang membebaskan diri kita dari azab api neraka. Nanti menular ke anak. Karena education itu prinsipnya penularan, maka pelaku terbaiknya orang tua. Kenapa? Syarat menularkan itu tulus. Syarat menularkan tulus. Semakin tulus, semakin kuat daya tularnya. Frekuensinya itu makin kuat, intensitasnya makin kuat. Nggak ada yang lebih tulus pada anak kandung kita kecuali kita. Guru yang paling tulus pun nggak mungkin bisa mengalahkan ketulusan kita. Karena kata kuncinya daya pancar dan daya tular itu kuncinya dua. Pertama ketulusan, yang kedua apakah yang semua kita lakukan itu dari hati. Kalau dari hati daya pancar itu kuat semua. Doa yang dari hati itu bahkan mulut aja udah bergetar, air mata udah mulai berlinang-linang dikit. Beda. Kita bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan keberanian kami dikembalikan. Enteng aja kalimatnya, tapi kalau dari hati kita ucapkan itu, alhamdulillahilladzi ahyana, masih hidup ya Allah. Kalau nggak ketemu anak lagi, aku belum selesai mendidiknya ya Allah. Beda ya. Ketika doa itu kita ucapkan secara rohiyah, maka gelombangnya juga daya pancarnya kuat. Ditambah dengan ketulusan, luar biasa itu. Bagaimana kita merubah ibadah dari ritual kepada spiritual agar getarnya kuat. Ketika COVID-19 kemarin, zikir saya lebih banyak bentuknya istighfar. Biasanya zikir saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi waktu COVID-19 kemarin lebih banyak berupa istighfar. Kenapa berupa istighfar? Ya. Karena saya sadar istighfar itu menambah imunitas. Istighfar itu menambah kekuatan. Wa yazidkum quwatan ila quwwatikum.
sehingga ketika itu saya membaca istighfar itu dengan getaran tertentu. Nah, gitu. Jadi parenthood pada dasarnya adalah kita menjaga diri kita dulu dari azab api neraka, baru kemudian kita menjaga keluarga kita dari azab api neraka. Menjadi orang tua, baru kemudian menjadi orang tua yang mendidik anak. Nah, ayah bunda sekalian, di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka, ini sebenarnya juga sebuah konsep yang optimistik. Kenapa sih dalam Islam seringkali bicara tentang terjaga dari azab api neraka? Bahkan doa sapu jagat kita itu berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkanlah kami dari azab api neraka. Karena pada dasarnya kita ini calon surga, semua calon surga. Maka tolong hati-hati, jangan sampai masuk neraka. Titik tekan doa-doa kita bukan masukkanlah kami ke dalam surga. Titik tekan doa-doa kita adalah jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita itu disetting oleh Allah sebagai calon surga yang akan membuat kita menjadi penghuni neraka adalah kita. Itu pesan optimistik dari Al-Quran. Pendidikan kita itu juga pada dasarnya berangkat dari asumsi optimistik. Anak-anak kita ini mah disetting sebagai calon surga. Kalau dia kemudian menjadi penghuni neraka, ada karena kesalahan manusia semata-mata, bukan karena Allah pelit surga. Maka digambarkan dalam satu hadis yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw nasrani aw majusani. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kok Islam nggak pernah disebut? Kok nggak disebut ayahnya menjadikan dia Muslim? Kok cuma Yahudi, Nasrani atau Majusi? Lah fitrah itu udah Muslim. Setiap anak terlahir dalam fitrah, jadi setiap anak terlahir dalam Muslim. Maka Muslim nggak disebut. Untuk menjadikan anak Yahudi butuh rekayasa ayahnya. Mendidik anak jadi Majusi butuh rekayasa ayahnya. Mendidik anak jadi Nasrani butuh rekayasa ayahnya. Tapi mendidik anak jadi Muslim, ya rawat aja itu fitnah. Ya makasihnya udah fitnah. Udah. Sementara parenting berangkat dari satu asumsi. Manusia itu kosongan atau manusia itu brengsek, mendidik anak itu susah. Makin ikut parenting makin gak pede, itu tidak asing. Makin ikut parenting makin merasa susahnya didik anaknya. Muncul sekarang aliran child free. Nikah oke, punya anak enggak. Kenapa? Didik anak enggak gampang. Aku aja salah jadi korban pendidikannya. Ya. Aku ini mengalami inner child. Aku ini banyak utang pengasuhan dari orang tua aku, banyak mengalami utang pengasuhan, parenting toxic, racun pengasuhan. Udahlah daripada aku gagal juga didik anak aku usah punya anak aja deh. Berangkat dari asumsi pesimistik itu. Sedangkan parenthood berangkat dari asumsi yang optimistik. Anak kita lahir fitrah, dia disetting untuk menjadi calon surga. Maka dengan sumber daya itu kita terus optimis dalam hidup.
Jadi sederhana aja. Jadilah orang tua yang baik, lalu akan memberikan keteladanan, lalu anak kita baik bersama baik. Orang bilang anak itu penghero, saya katakan tidak, anak itu pencontoh, anak itu penteladan. Apa itu meniru? Meniru mengikuti tanpa ilmu, itu namanya meniru. Pada binatang itu terjadi. Pada manusia dilarang mengikuti tanpa ilmu. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan disebut meniru. Manusia itu diminta untuk meneladani dan mencontoh. Oleh karena itu, kita sebagai ayah bunda siap menjadi teladan bagi mereka. Kemudian kita masuk education. Tadi saya sudah mengatakan apa perbedaan antara mendidik dan mengajar. Mengajar itu mentransfer, mendidik itu menularkan. Maka oleh karena itu ketika kita bicara education, kita sadar. Dan Saga sadar. Saga itu mengajar yang akan mendidik orang tua. Saga adalah lembaga pengajaran, rumah adalah lembaga pendidikan. Adakah pendidikan yang bisa dilakukan oleh Saga? Ada. Membantu orang tua mendidik anaknya. Tugas Saga adalah membantu orang tua dalam mendidik anaknya. Sedangkan Saga sendiri lebih ke lembaga pengajaran, berbasis pada membangun pengetahuan dan keterampilan, knowledge and skill. Educate, nah ini urusan orang tua. Lewat keteladanan. Nah, education, kalau pengajaran itu modalnya adalah ilmu didaktika, insya Allah Saga ada sekolahnya. Itu bicara tentang pedagogi, bicara tentang micro teaching, itu pengajaran. Pendidikan itu modalnya nomor satu cinta, kedua tulus, cinta tulus. Allah kasih kesempatan emas waktu COVID kemarin, anak dikembalikan ke rumah. Sayangnya orang tua di rumah mencoba jadi pengganti guru. Itu salah fatrah. Saat dimana harusnya dia menjadi pendidik anak-anaknya di rumah, mumpung Allah pindahkan anaknya ke rumah selama COVID, ternyata orang tua lebih memilih untuk menjadi pengganti guru. Akhirnya apa? Dia jadi pengajar lagi, bukan menjadi pendidik lagi. Padahal dunia pengajaran itu butuh S1 itu. Belajar ilmu didaktika itu nggak gampang. Belajar ilmu pedagogi itu nggak gampang. Belajar ilmu teaching itu nggak gampang. Yang dilakukan untuk kita itu adalah mendidik harusnya. Kesempatan emas itu memang terbuang. Harus kita akui, kesempatan emas selama 2 tahun COVID itu terbuang. Kita lupa dengan kaidah-kaidah pendidikan. Pertama cinta, yang kedua ketulusan. Nah, education, ayo udah sekalian, cinta itu luar biasa. Cinta itu adalah landasan, suasana, warna dari pendidikan. Sampai ada bunda yang mengatakan, aku bunda yang galak sama anak-anak.
Bisa nggak anak-anakku terluka? Bisa ya, bisa enggak. Kalau galang itu bersama dengan cinta dan diliputi oleh cinta, insya Allah cinta itu akan menghapuskan luka. Makanya saya pernah ngomong, ayah bunda jadilah orang yang sabar kepada anak. Tapi kalau anda udah terlanjur jadi orang gak sabar, tenang aja, Allah sudah menyiapkan anda yang siap menghadapi kegalakan anda. Disetting itu oleh Allah anak-anak yang siap menghadapi orang kayak anda. Syaratnya satu, apakah marah anda dengan cinta? Cinta itu kan jadi obatnya. Karena saya juga tidak ingin segalanya tanpa fitrah. Sabarnya menahan anda. Gak boleh marah, gak boleh ngomel, gak boleh berkata jangan, gak boleh ini, gak boleh itu. Emang robot orang tua itu. Malah saya berani bilang sama para ayah, syarat ayah yang baik 3 ya. Tolong catat. Dicintai, dihormati, ditakuti. Ayah yang diajarkan ajaran parenting gak boleh jadi yang ditakuti, berhenti jadi ayah. 60% dari diri ayah terdiri dari cinta, 30% dari ayah terdiri dari hormat, 10% dari diri ayah harus terdiri dari takut. Dan di dalam fatherhood, ya, keayahan saya sering bilang, justru kekuatan dari seorang ayah dalam mendidik anaknya adalah ketika dalam dirinya terpadu unsur cinta, hormat, takut. Sekarang ada ajaran-ajaran cengeng yang mengatakan enggak boleh jadi ayah yang ditakuti anak. Wow, hilanglah kekuatan sang ayah dalam pendidikan anak-anaknya. Karena kita tidak pernah bicara tentang fitrah, kita hanya bicara tentang teori-teori barat tentang pendidikan. Perlu menjadi ayah yang melototnya itu bikin anak diam. Udah selesai. Saya dulu punya seorang kakek yang cuman diam, anak diam. Jangan ditanya betapa ibu saya dan saudara-saudaranya mengeluh-elukan sang kakek. Sang kakek yang kalau bilang nggak ada yang nggak pernah mukul. Dia bilang iya mana? Education. Ini bukan teaching. Kekuatan pendidikan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Cinta yang akan menghapuskan luka, cinta yang akan menghapuskan rasa sakit. Saya sering kali mengatakan ayah itu harus jadi raja tega. Tega itu dasarnya cinta, bukan kekerasan. Makanya dalam surat An-Nur ayat yang kedua dikatakan, janganlah kasih sayangmu membuat kamu lalai dari menegakkan hukum Allah. Itu definisi tega itu ya. Definisi tega ada dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Janganlah kasih sayangmu menghalang-halangi kamu dari menegakkan hukum-hukum Allah. Itu. Jadi tega itu dasarnya kasih sayang, belas kasihan. Cuman belas kasihan yang tidak membuat kita jadi kelemar-kelemar, tarik ulur dari menegakkan prinsip-prinsip dalam kehidupan ini. Ketika seorang anak menawar sesuatu, dia mengatakan enggak sayang. Dia tawar lagi, enggak sayang. Tawar lagi, ngerti enggak? Seorang karena ayah bunda yang mendasarkan pendidikannya atas dasar cinta. Bahkan setelah dia galak sama anaknya, dia akan melimpahkan kelembutannya 10 kali lipat dari galak. Saya pernah, anak saya 11 tahun sengaja nggak sholat Jumat.
Sore-sore saya pulang ke rumah, saya nanya, tadi pada sholat Jumat kan? Ini si botak nunduk aman, saya enggak, Bi. Apa? Enggak tahu, Bi, malas aja tiba-tiba. Kamu tahu kan? Umur 11 tahun risikonya nggak sholat Jumat. Ya, Bi, apa? Dipukul. Buka baju kamu. Mana punggung kamu? Kami lihat sudah. Pukul 3 kali di bagian punggung, di bawah tulang leher, di atas tulang pinggul. 3 kali dan harus menimbulkan efek gerak. Jangan kelemar-kelemar. Tapi dengan syarat dan agama nggak boleh ada bekas. Karena orang tua sekarang kelemar-kelemar. Cari-carilah alasan untuk tidak memukul. Oh, udah deh, ini lidi 3 biji diikat, pukul, ngok, udah gitu doang. Gitu banget orang tua sekarang ya. Bahkan hukum Allah pun ingin dia langgar demi cintanya pada anak. Saya pukul. Tapi karena memang dasarnya cinta, saya sadar satu hal. Kalau dia mau berbohong bisa, dan dia nggak kena pukul. Tapi dia memilih jujur, ini mahal. Saya sadar. Dedek masih kepengen sepatu futsal yang Dedek minta itu. Iya. Ya udah, kita ke MM Metropolitan Mall. Kamu sih tinggal di sepatu. Kok Abi tumben baik? Tadi kamu itu jujur ngaku nggak sholat. Kalau kamu berbohong, Nabi nggak tahu dan kamu nggak kena pukulan kan? Jadi kamu milih jujur kan? Lebih mahal. Seluruh isi ATM Abi kuras untuk kejujuran. Karena saya juga nggak ingin dia kesimpulan pada anak jujur sama dengan menyakitkan. Saya nggak kepengen.